Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Libra. Energi dirimu dengan dirinya. Yap. Ya. Kemudian di situ ada di situ dan berikutnya ada di situ. Hadir energinya di situ. Kemudian di sini ini dan kemudian ini. Oh, ini tuh nampaknya seseorang yang ini energinya ya, energi bacaannya ke seseorang yang pernah punya hubungan yang serius banget sama kamu ya. Jadi ini tuh bukan urusan cinta-cintaan yang cem-ceman gak jelas gitu ya, enggak. Jadi misalnya gini, ini adalah pembacaan yang energi tarikannya antara kamu dengan mantan istrimu, dengan antara kamu dengan mantan suamimu, atau dia ini tuh sempat tunangan sama kamu ya, sudah sempat ada perbincangan yang sangat amat serius tentang pernikahan. Nah gitu ya. Jadi nampaknya belakangan hari ya kamu tetap terkoneksi ya dengan si seseorang ini, atau baru-baru aja kaliannya ini tuh koneksi kembali gitu ya, baru-baru aja koneksi kembali. Tetapi memang bentuk dari koneksi ini tidak lagi melihat satu sama lain seperti ya ini istriku, ya ini suamiku, oh ini orang yang pernah atau yang kayak oh ya dia kan pernah hadir sebagai orang yang menawarkan pernikahan sama aku, ya udah deh aku lanjutin lagi lah, jangan-jangan gagasan pernikahan itu tuh saat sekarang adalah momen yang bisa kami wujud nyatakan gitu ya. Yuk, maksudnya gini, kemarin hari gagal nikah, jangan-jangan bertemu lagi saat ini tuh ada lagi obrolan tentang pernikahan dan bisa sukses obrolan tentang pernikahan itu tuh menjadi pernikahan beneran, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas konsep, bukan hanya dibacot-bacot doang, tapi bener-bener nih ada ini kelangsungan pernikahannya. Enggak sih, Mari lihat bukan kayak gitu arahnya hubungan kamu dengan seseorang ini untuk saat sekarang ya. Ini karena kalian pernah aja punya relationship yang serius sampai sebegitu ya, sampai sebegitu rupanya, hanya sebab kayak teringat aja lagi gitu ya. Aduh kangen, oh ya aku rindu sama dia, apa kabarnya dia ya, ketemu lagi sama dianya. Jadi energinya kalian berdua hanya sebatas untuk bertemu, menghabiskan waktu bersama-sama untuk sementara, tapi tidak untuk membangun tentang masa depan, tidak gitu loh. Mari lihat koneksinya kalian ini tuh sangat amat rendah menjadi sebuah komitmen, rendah banget gitu. Kalau hanya sekedar ketemu hahaha hihi bisa, atau bahkan ada adegan suami istrinya bisa. Tapi kemudian apakah ini tuh hubungan dewasa untuk karena melihat masa depan? Enggak. Enggak. Jadi ibaratnya ini tuh kayak hubungan happy-happy aja. Hubungan seneng-seneng aja. Gitu ya. Ini bisa memang ternyata relationship-nya kalian sudah semodel hubungan casual atau open marriage. Walaupun ya itu kan bukan bahasa yang lazim ya, atau bukan satu obrolan yang lazim di kita Indonesia kan. Kalau di barat-barat sana, open marriage itu sudah hal yang
ya udah hal yang biasa-biasa aja gitu, udah paham semua orang, oh open marriage gini tuh konsepnya. Atau hubungan casual, ngerti, tahu hubungan casual tuh gimana. Tapi orang bule, kalau kita kan di sini nggak ada yang kayak gituan kan, kita diem tapi sudah kejadian. Kan gitu ya, nggak ada yang ceritanya rembu bersepakat bermufakat udahlah pernikahan ini tuh jadi open marriage, kan nggak ada yang kayak gitu kita. Ya pokoknya mainkan gayamu, ku mainkan gayaku. Nah jadi gitu nih, mari lihat beberapa ya hubungannya Libra. Main-main tembak rabas aja gitu ya, ya masih satu rumah, ya ceritanya sudah masih suami istri, tapi kamu nggak, kamu juga dengan wanita atau pria lain, si pasanganmu juga demikian ya, dia punya wanita lain atau dia punya pria lain. Jadi dalam hubungan kamu sama si ayam bebeknya kamu ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya cinta bersegi-segi. Karena suami istri nih di atas paper, di atas buku nikah, jelas-jelas mungkin juga tinggal satu rumah gitu, tapi yaitu kalian punya kehidupan private masing-masing. Kamu ada seseorang yang lain, dia pun ada begitu. Itu kalau mari lihat ya. Ini loh, untuk di saat sekarang, kalau merasa cukup, kamu merasa cukup dianya ada, atau dianya merasa cukup hanya berpasangan dengan kamu aja, perasaan cukup itu tuh tidak kelihatan dalam relationship kalian. Mesti ada bunga-bunganya dari luar, mesti ada sensasi tambahannya dari luar. Seperti itu. Atau ini bisa bener-bener kaliannya sudah berstatus mantan istri, mantan suami, udah legal ini, talaknya sudah turun, putusan pengadilannya sudah ditandatangani, sudah telah gugur ini tuh status suami istrinya. Tapi kalian masih bersama, mari lihat di sini. Itu ya, sesekali ya masih bersama, sesekali ya masih berjumpa. Mungkin ya kayak kata Mari tadi, bahkan ada tuh adegannya ya, adegan kayak kalian bisa lupa gitu ya, kalian masih ini, maaf banget Libra, bisa aja kalian itu tuh ya masih masuk kamar ibadah suami istri, masih mau kalian lakukan itu. Atau mungkin belakangan hari ini tuh kamu nempel aja kemana dia ke situ kamu, atau kemana kamu ke situ dia, seolah-olah bisa aja gambarannya kayak mau rekonsiliasi, tapi bukan ke situ arahnya, enggak. Apalagi kamunya itu tuh mau rekonsiliasi sama pasanganmu, kamu nggak mau, mari lihat, nggak mau kamunya gitu. Semacam ada kewajiban atau keharusan yang udah nggak bisa lagi nih diganggu gugat dari kamu Libra gitu ya. Yang nggak bisa diganggu gugat itu tuh adalah kamu mau cari pasangan lain gitu, nggak bisa ditawar-tawar itu. Kamu nggak mau dengan dia, hanya dia satu-satunya dalam hidupmu, nggak mau kamu. Jadi kalau misalnya ini tuh kamu ternyata sedang koneksi kembali dengan mantan istrimu atau mantan suamimu, nggak mau kamu rekonsiliasi, hanya sebatas ya udah hahaha, nggak jelas juntrungannya kamu dengan dia, ya udah gitu aja. Dia bilang pun sama kamu, ayo yuk kita perbaiki yuk rumah tangganya yang kita nikah lagi yuk kita, enggak, kamu pasti bilang enggak mau. Mendingan kamunya di situ tuh, kalau benar-benar mau bangun hubungan yang serius, mari nampak, mendingan kamunya pilih orang baru kan gitu ya, maunya kamu, bukan dia, bukan mantan istrimu ini atau mantan suamimu ini, nggak mau kamu, mari nampak. Kalau gaya-gayanya seolah-olah ya membuka kemungkinan untuk rujuk, ada, bisa gaya-gayanya kamu, tapi apakah itu maksud dan tujuanmu terkoneksi dengan dia? Enggak, sama sekali nggak ada di situ, sama sekali nggak ada. Itu kalau mari nampak ya. Kalau pasanganmu ini juga dia bisa aja ya agak-agak ragu pula kalau mau untuk rekonsiliasi sama kamu, mau baik-baikan lagi sama kamu, masih agak ragu. Cuman maunya dia begini, dia jangan dieliminasi dari hidupnya kamu, sebab dia pun nampaknya belum bisa ya mengeliminasi kamu dalam hidupnya dia.
gitu. Dia mungkin nggak bisa mencegah kamu untuk jangan mencari pria lain atau jangan mencari wanita lain. Dia mungkin nggak merasa dia nggak akan bisa, sebab karena mungkin dia nggak punya hak, atau ya karena ya adalah pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Tapi ya maunya dia, kamu jangan mengabaikan dia gitu Libra. Kamu jangan bener-beneran kayak nge-cut off dirinya. Sama sekali kamunya itu tuh nggak mau berurusan apapun lagi dengan dia, nggak mau dia kayak gituan gitu ya. Oke, dia bisa aja tetap jadi, mau dia tetap jadi istrimu ya, kalau ini tuh belum terjadi perceraian di saat sekarang. Mau dia jadi istrimu tetap, mau dia jadi suamimu tetap, ya monggo lah, kamu itu tuh terserah. Kekasihmu yang mana boleh, nggak ada masalah di situ. Dibilang nggak ada masalah, adanya sesungguhnya ya. Nggak nyanyi kuat ini orangnya ini di madu. Sesungguhnya ya, kalau dia entah dia itu tuh istrimu atau dia ini tuh suamimu gitu ya. Kalau untuk di madu nggak kuatnya tuh. Cuman daripada bener-beneran lepas dari kamu, udahlah, mendingan lah, ndak apalah, ndak masalah dulu lah. Kalau dianya itu tuh dimadu, kalau dianya itu tuh diduakan oleh kamu, gitu loh. Daripada nggak bisa lagi ketemu sama kamu, ndak bisa lagi berinteraksi dengan kamu. Jadi mau nggak mau ya harus ridho dianya gitu. Kalau kamu mari lihat, tanpa dia kamu baik-baik saja ini, nggak ada masalah gitu ya. Ada nggak ada dia, nggak ada masalah bagi kamu. Paling ya kamu hanya mungkin di saat ada apalah gitu ya, ada hal-hal kecil yang mungkin kamu butuhkan dari seseorang ini. Tapi hal-hal kecil itu tuh sesungguhnya kalau mau ditahan juga bisa, mau dicari dari tempat lainnya juga bisa. Jadi ibaratnya hadir seseorang ini tuh nggak penting-penting juga lah sama kamunya. Beda kalau si dianya ini tuh penting, kamu itu tuh penting. Setidaknya pentingnya dari sisi apa? Ego. Pentingnya dia dari sisi ego. Seperti kayak nggak mau mengalami peristiwa dicampakkan, diabaikan, disingkirkan, tidak dibutuhkan, direndahkan. Nggak mau dia mengalami hal-hal yang itu. Makanya daripada mengalami hal itu tuh, dia di sini tuh kayak kuat, mau sesungguhnya nguatin aja lah. Dia kuatin aja lah untuk mendampingi kamu di situ. Walaupun hati dia pedih, pikiran dia nggak tenang, tapi kayaknya ya menetap dengan kamu itu tuh masih lebih sanggup lagi bebannya dia tanggung daripada tanpa dirimu. Kalau sakitnya dengan kamu mungkin dia rasa ada di angka 8, tapi tidak bersama dengan kamu ada di angka 10. Alah, sudahlah, mendingan yang 8 aja lah ditanggung daripada yang 10 ini. Makanya di sini tuh ya terserah kamunya mau dengan siapa, pokoknya aku jangan disingkirkan ya. Pokoknya kapan aku datang kamu terima ya. Kamu selalu pertimbangkan aku ya. Ada itu lagu barat ya. Ada lagu barat, mari nggak tahu siapa penyanyinya. Dia ngomongnya kayak gini, teksnya gini. Kamu boleh happy tapi jangan terlalu happy ya. Gitu, nanggung dia. Jadi gini tuh, sama aja energinya dengan energi si pasangannya kamu. Apa judulnya ya? Kamu boleh bahagia dengan yang lain tapi jangan bahagia-bahagia banget gitu. Soalnya ya ini energinya si pasanganmu, ya kalau kamu bahagia banget dengan yang lain kan kecampak dia, kebuang dia. Nggak mau dia kayak gitu. Ya, pasangannya kamu. Jadi kalau mari lihat egonya dia untuk mengambil posisi dalam hidupnya kamu Libra, oh ini tuh kuat betul. Kalau kamu ada nggak ada dia bolos. Kalau dia harus ada kamu, nggak ada kamu makin puyeng. Gitu, nggak ada kamu makin mumet ini.
gitu loh. Hampa, hidupnya itu tuh kayak hampa, ada yang kurang, egonya itu tuh bisa nggak puas, gitu ya. Kayak merasa malu banget gitu ya, dicampakkan oleh kamu, tidak diperhatikan sama sekali oleh kamu, nggak ada power apapun dalam hidupnya kamu, gak ada posisi apapun dalam hidupnya kamu. Untuk di saat ini tuh bisa seperti yang nightmare bagi dia, hal yang tercela banget, hal yang memalukan sekali, hal yang nggak bisa ditoleransi, nggak bisa diterima. Oh, kayak gitu dia modelnya si pasangannya kamu. Tapi lagi-lagi dia pun ini tuh bisa-bisa juga untuk beberapa ya tidak setia juga sama kamu, gitu loh. Sana. Jadi intinya gini, kalau mari nampak kamu ya, walaupun kamu entah kamu itu tuh cewek atau mungkin kamunya itu tuh cowok ya, jenis kelaminnya ya. Nah, namun ya seseorang ini tuh terdampak betul itu ya hidupnya dia, sebab karena keputusan-keputusannya kamu, sikap lakunya kamu, gitu. Jadi ibaratnya mau kemana arah hubungan kalian ini, mau seperti apa kondisi keadaannya ya, itu tuh nampaknya pengaruh dari kamu, gitu loh. Seseorang ini tuh mau nggak mau jadinya hanya follower, hanya ngikutin, hanya terdampak saja, gitu. Misalnya kayak gimana sih Cici Mari yang orang terdampak ini gitu ya, misalnya ada pertanyaan kalian. Kalau kamu lagi bahagia, dia ikut bahagia. Kalau kamu lagi marah-marah, dia ketakutan, dia resah gelisah. Kalau kamu lagi mood berjumpa, dia bahagia. Lagi kamu nggak mood berjumpa sama dia, dia menanti harap-harap cemas, gitu. Jadi apa pikiranmu, bagaimana perasaanmu, itu tuh terhubung langsung sama seseorang ini atau berdampak langsung ke seseorang ini. Lagi nggak mood kamu jumpa sama dia, dia kesepian, dia merasa ditinggalkan gitu. Lagi mood kamu berjumpa, dia merasa aman, dia merasa tenang, gitu maksudnya ya, kurang lebihnya ya contohnya. Nah di situ. Jadi itu aja intinya. Kalau mari lihat ya di pembacaan ini, bahwa kamu sebenarnya ogah-ogahan jalani relationship dengan si ayang bebeknya kamu, gitu ya. Sepertinya kalau untuk menyingkirkan dia dari hidupmu hal yang gampang, hal yang mudah saja. Tapi seseorang ini tuh nampak-nampaknya lagi memperjuangkan posisinya dia supaya jangan disingkirkan oleh dirimu, biar dia masih bisa punya ruang, dia masih punya kesempatan, dia masih punya posisi sebagai kekasihmu, sebagai pasanganmu, ngambil posisi dalam hidupnya kamu, gitu ya. Oke, baik. Libra, dalam bacaan kita kali ini hadir energi Aquarius, ada energi dari Aries, Pisces, kemudian di situ ada energi dari Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Berikut ada energi dari Taurus, Libra, kembali energi Gemini menutup bacaan kita kali ini. Banyak banget ya energi Gemini-nya ya. Oke lah, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.